Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya. Baik, di modul kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi mengenai budaya positif. Tapi sebelum itu perkenalkan diri dulu, nama saya Gusti Ayu Surastri dari SMK Negeri 1 Kubu Tambahan, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Buleleng. Dalam koneksi antar materi, ada 4 modul yang sudah dibahas, yakni modul 1.1 yaitu Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak Inquiry Apresiatif Baca, modul 1.4 adalah Budaya Positif, di mana modul ini ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Baik, berikut kesimpulan koneksi antar materi dari keempat modul. Di atas adalah yang pertama, Filosofi Ki Hajar Dewantara. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah untuk menuntun dan menumbuh kembangkan anak sesuai kodrat alam dan zaman agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan mewujudkan siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan pendidikan menganut asas Trikon yaitu kontinuitas. Kemudian, nilai dan peran guru penggerak. Di sini, nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, di mana murid akan dituntut menjadi mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan student agency. Visi guru penggerak dalam mewujudkan murid yang berakhlak mulia, berintegritas tinggi, dan berwawasan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran berpihak pada murid, menanamkan profil pelajar Pancasila, mewujudkan merdeka belajar, menerapkan inquiry apresiatif dengan tahapan belajar. Baik, di modul 1.4 Budaya Positif, penerapan segitiga restitusi. Berdasarkan penerapan tahapan baca, akan muncul pembiasan-pembiasan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Baik, berikut kesimpulan koneksi antar materi, yaitu keterkaitan materi dari modul 1.1 sampai modul 1.4 adalah di mana seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana, maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan bagja. Berdasarkan penerapan tahapan bagja, akan muncul pembiasan-pembiasan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, serta tujuan pembelajaran yakni mewujudkan manusia yang merdeka dapat tercapai. Berikut refleksi pertama dari koneksi antar materi, yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar sana? Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kemajuan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Teori kontrol.
Teori kontrol adalah di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak boleh bisa mengontrol orang lain. Model berpikir dalam teori ini adalah menang-menang. Berikutnya adalah teori motivasi hukuman penghargaan. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Kemudian, hukum dan penghargaan. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan tujuan satu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan untuk mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas, di mana keyakinan ini adalah nilai-nilai kemajuan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, tepat dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan penguasaan. Kemudian ada posisi kontrol, di mana posisi kontrol ini akan mengajarkan kita sebagai apa dan bertindak sebagai peran apa yang akan kita ambil. Di dalam posisi kontrol ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian ada segitiga restitusi, di mana tahapan ini untuk memudahkan proses restitusi, yaitu menstabilkan identitas anak, ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Refleksi 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah perlu melibatkan siswa dalam menyusunnya dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini, sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakannya. Perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru bergeser dari penghukum ke pemantau, dan idealnya adalah manajer. Saya menyadari bahwa setiap anak memiliki motif tertentu. Tidak boleh adanya pembiaran, melainkan harus menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. Refleksi 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya adalah ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama murid. Mereka sangat antusias dan senang dalam menuangkan ide-ide yang mereka miliki. Selain itu, dengan menyusun keyakinan kelas, mereka lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam menjalankan dan
memenuhinya. Pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa saya harus menanyakan kepada anak, mengapa mereka melakukan pelanggaran? Ada sebab dan alasan yang kita tanyakan sehingga anak bisa lebih membuka diri dalam menjelaskan dan menceritakan secara jujur dan terbuka tanpa tekanan dan rasa takut, sehingga kita bisa memberikan solusi dan menyadarkan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Refleksi keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika melihat respon murid dalam penerapan budaya positif, saya sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila. Refleksi 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan berpihak kepada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai pembuat rasa bersalah dan penghukum menjadi posisi pemantau dan manajer. Refleksi ke-6, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai penghukum karena saya beranggapan bahwa anak jika tidak melakukan dan melaksanakan aturan harus dihukum. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai pemantau dan kadang-kala bisa menjadi manajer. Perasaan saya saat ini lebih tenang, nyaman, dan merasa menghargai hak-hak murid. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid secara sadar mau memperbaiki kesalahannya tanpa saya perintah terlebih dahulu. Refleksi 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Ketika menghadapi permasalahan murid Anda, jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari model ini, saya pernah menerapkan tahapan-tahapan segitiga restitusi, namun tidak secara utuh. Ketika menangani masalah, saya biasanya akan memvalidasi tindakan murid yang salah. Saya belum menerapkan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas. Refleksi ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Berikut implementasi segitiga restitusi yang sudah saya terapkan ke murid. Baik, demikian pemaparan materi koneksi antar materi modul 1.1 sampai 1.4. Terima kasih. Salam guru penggerak. Om Santi 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 Om.